Hai, teman-teman, aku sambil makan ya. Sip, nggak apa-apa. Kan kita sudah Santai-santai santai ya. malam hari ini gitu ya. Jadi mau makan silakan makan. Saya juga ada makanan sebenarnya. Tapi nanti dapat kelihatan coklat giginya. Iya, ngomong-ngomong masalah makan. Semalam kabarnya jaga portal ya, jaga malam ya. Iya benar. Tadi malam kebetulan di komplek rumah itu ada anjuran untuk menjaga portal masuk, pintu masuk itu dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Kok aneh? Ya hanya untuk bukan mengkoordinir sih, untuk menyeleksi orang yang masuk ke kompleks, apakah dia orang kompleks atau tamu. Kalau tamu kita juga tanyain mau berkunjung ke rumah yang mana, rumah siapa, rumah mana, atau berapa juga lama, ngapain gitu. Terus ya. kadang-kadang kita lihat nih plat mobil atau plat motornya gitu ya, dia masuk keluar enggak gitu ya kan. Jadi kan kita harus cek juga gitu ya. Itu hanya untuk menjaga. Sebenarnya ada kurangnya juga sih, karena kita nggak pakai yang tembak-tembakan. Oh iya, termogan. Kalau kita punya termogan kan lebih enak. Wah ini panas, nggak boleh masuk gitu kan. Iya. Cuman kemarin kita hanya tanya aja mau tujuannya kemana, atau memang dia punya rumah di kompleks perumahan ini. Iya. Awal kali ketika Majis bilang, aku jaga malam gitu. Kira tuh bakal sampai pagi. Oh enggak sih, subuh. cuman malam aja sih, karena kan sampai jam ya paling 11:30 lah. Karena kan juga butuh istirahat, karena kan banyak warga di sini juga mau sahur juga gitu ya. Tujuannya cuma itu sih, bukan untuk menjaga kompleks lingkungan. Cuman hanya untuk supaya jam malam itu berlaku juga di kompleks gitu kan. Akhirnya kan warga ini juga sungkan mau keluar kan. Portal ini juga nih. Benar. Wirawiri gitu kan. Sama aku juga sih dijaga, tapi kalau tempat aku mungkin karena udah kemalingan sampai 3 kali. Jadi jaga. Doyan ya kemalingannya kompleksmu ya. Iya, heboh. 3 kali berturut-turut heboh banget akhirnya itu. Tapi ya aku juga aneh juga sama bapak-bapak yang jaga-jaga itu. Kenapa emangnya? Kan mereka suruh social distancing, jaga. Ngumpul juga kan, makan, nongkrong. Tapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Kayak kemarin sih kita jumlahnya Ada banyak tempat kita. Banyak banget. Oh iya dong. Oh ya itulah yang. Kalau di tempat kami sih orangnya cuma 5-6 orang memang. Nah, jadi 2 orang itu menjaga di portal, nanti bergantian. Yang 4 itu ada disediakan kursi sih. Jadi kursinya berjarak gitu. Kayak gardu ya? Ada gardu, cuman juga kita sediakan kursi 5. Kursi plastik, dan duduknya juga berjarak gitu. Berarti aku harus cepat-cepat pulang nih dari sini. Takut nanti aku tanyain nanti. Iya sih, cuman kalau misalnya tamu ya nggak masalah. Jadi bisa asal jelas perginya kemana, misalnya ke rumahnya si A di blok ini nomor ini, ya kan sebagian warga juga oh ya kenal, oh ya sudah, nanti dicek lagi jam berapa dia baliknya. Udah pulang belum? Belum ya. Kalau sampai jam 11 malam kita nunggu terus nggak keluar plat nomornya kan kita juga curiga. Jangan-jangan nginep gitu. Berarti terakhir jam 11. Iya jam 11 sih kita. Kemudian portalnya ditutup. Oke, kunci sudah ya? Nggak dikunci sih, cuma diinikan aja sih. Iya. Jadi mereka kan yang mau masuk kan terpaksa harus buka sendiri dan tutup lagi gitu kan. Kalau orangnya nurut sih. Itu bisa dibiarin. Baiklah. Majis banyak yang tanya nih. Nih apa nih? Ke aku. Asal usul nama. Nama kan Kristalenta. Betul. Ya kan? Nama aslinya. Kok bisa jadi Majis? Iya, nama aslinya memang Kristalenta. Terus kemudian kenapa menjadi Ucis? Dulu sih ceritanya, adalah karena kesulitan untuk mengucapkan nama Kris. Jadi bunyinya Cis. Oh iya. Jadi akhirnya orang tua memberikan panggilannya Cis, gitu ya. Nah terus kemudian kenapa menjadi Mak Cis? Nah ini juga kadang-kadang orang tanya, cowok kok dipanggil Mak? Gitu. Iya, sebenarnya karena asal saya dari Kalimantan, orang Sampit, orang Dayak asli. Nah kalau di sana itu lahir di sana. Lahir di Sampit, cuman besarnya di Probolinggo. Nah itu memang nempel lahir bulan April, Desember saya pindah di Probolinggo sama orang tua. Jadi hanya besarnya di Kalimantan. Darah saya, orang tua, papa mama saya orang Dayak asli. Terus habis itu di sana itu panggilan untuk om itu mama.
Oh. Nah, karena saya anak terakhir dari 8 bersaudara. Kalau aku sih sebenarnya tahu ya. Iya. Kalau saya anak terakhir dari 8 bersaudara, kan paling akhir. Jadi anak yang pertama sampai anak yang ke-7 ini kan sudah punya anak semua. Jadi kan ponakan ya. Om. Jadi ponakanku kan jadi manggilnya Om. Nah, kalau kami panggilnya Mama. Cuman kalau Mama Ucis kepanjangan kan dipanggil lah Mak Cis. Itu akhirnya. Jadilah terkenal dengan nama Ucis atau orang yang dekat dengan saya, ya seperti Sepi dan teman-teman yang lainnya. Itu akhirnya. Cis. Untung nggak dipanggil najis gitu. Kalau itu baru beda. Kalau itu kalau Mbak Tante itu Mina ya. Betul. Sejak kapan sih pindah sini? Semenjak COVID-19. Jadi ceritanya gini, dulu papa yang tinggal di rumah ini, papa sendirian, kemudian saya masih ikut sama kakak di satu rumah yang lain. Nah, kemudian waktu rame-ramenya COVID gitu ya, COVID-19, nah saya ada pergi ke suatu kota, gitu, kota di luar pulau. Kemudian ketika saya balik, saya kok merasa tak nyaman ya, maksudnya kondisi kesehatan mungkin karena capek dan segala macem. Habis itu saya ke dokter nih. Saya dokter, terus dokternya bilang gini, waduh, ada riwayat perjalanan nggak? Oh ada. Saya seminggu kemarin pergi ke satu kota. Tanggal gitu kan. 2 Maret pokoknya kita tuh pulang. Iya, tanggal 2 Maret kita pulang ya. Terus akhirnya tuh, terus dokternya bilang, waduh ini kita cek dulu ya. Jadi sementara ini tidak boleh keluar rumah. Gitu. Nah kebetulan di rumah kakakku yang satunya ini kan dia punya anak kecil. Iya. Jadi akhirnya aku pikir, waduh, gawat nih. Kalau misalnya aku kenapa-kenapa terus dia kena juga kan nggak enak dong gitu. Sudah nebeng gitu, bawa penyakit gitu kan. Terus habis itu akhirnya karena papaku tinggal sendirian jadi aku ikut papa. Nah tidurlah aku di rumah ini, kemudian sedikit bawa baju ganti karena full selama 14 hari aku tidak pernah keluar. Iya. Cuman keluar ya, cuman di ruang tamu ini, dari kamar ruang tamu, ruang makan, mandi. Benar. Keluar rumah pun kita juga nggak pernah ketemuan. Ini juga nggak pernah. Ini juga mau menjenguk Stebi ini, mau bawa kue loh padahal. Ya waktu itu waktu ulang tahun. Stebi mau bawa kue padahal sudah ditolak mentah-mentah. Tidak boleh bertemu dengan siapapun. Karena saya memang menjaga diri benar gitu ya. Takut. Karena kan waktu itu parno bener loh. Awal-awal kan masih panik, sekarang sih terserah mau datang aja. Kalau sakit ya sudah waktunya sakit. Diobatin dah pokoknya ya. Selesai. Orang kemarin kata Ana juga, ngapain di ruang isolasi? Nggak ada, makan enak gitu. Tapi kok ada yang teriak-teriak di kabupaten? Ya karena mungkin nggak enak ruangannya. Iya betul. Kan memang ruang isolasi itu di mana-mana nggak enak lah. Rumah sakit apalagi, mana ada rumah sakit enak. Jadi aku mahalnya rumah sakit juga paling nggak enak. Jadi aku request kalau di isolasi aku di hotel ya. Kayak Sampurna dong. PT Sampurna kan karyawannya yang positif langsung di hotel gitu ya. Satu kawasan itu kan. Makanya enak kayaknya kalau di hotel ya. Makanya Probolinggo usulnya kalau bisa di salah satu hotel gitu. Benar. Dan harga hotel itu di Bali sampai di blok. Benar banget loh itu. Sampai 3 juta per bulan. Jadi itu sudah dapat makan, sarapan pagi, makan siang, makan malam, kemudian dapat vitamin. Iya. Itu benar-benar luar biasa. Biasanya kita 1 juta per malam gitu ya. Ini 3 juta 1 bulan. 1 bulan. Mantap. Enak ya. Pokoknya. Tapi nggak sakit dong, jangan mau tidurnya doang nggak sakit nanti. Iya. Aku udah selesai. Jadi cepet banget makanya. Di sini tuh enak kalau berkunjung, makan dapet. Terus ini ada es blewa. Dapat es blewa. Nanti ada dessertnya juga. Ada bola-bola coklat. Ini bikinan sendiri loh. Nah ya itu Macis. Maksudnya orangnya yang bikin. Oh, kira ini soal masakan. Ini talenta, sesuai namanya banyak banget talentanya. Amin. Yang orang tahu mungkin MC dan nyanyi gitu ya. Tapi yang nggak tahu kan masak, betulin kompor, betulin genteng, bikin dekor gitu. Kenapa? Sama ngurusin orang mati. Oh iya, ngurusin orang mati. Ahlinya ya. Pokoknya setiap orang mati, Macis. Dinas sosial berarti ya. Kenapa semua ini diambil? Bukan semua diambil, karena semua kan
kegiatan sehari-hari, misalnya masak kegiatan sehari-hari, kemudian juga kan ngurusin orang mati sehari-hari kali. Ya kan, karena banyak yang gantian loh mati itu kan ya. Tahun ini aja sudah sekitar 10 lebih orang loh, 1 tahun loh. Iya kan? Iya beneran kalau saya lihat datanya. Itu yang di satu lingkungan, belum lagi lingkungan. Iya, lingkungan lain ya. Belum lagi yang nanti gara-gara COVID. Jangan naik. Nah, makanya kalau si masak sih karena dulunya suka seneng sekali yang namanya meramu-ramu. Biasanya saya suka makan kan awalnya. Jadi ketika aku makan, aku nikmatin, aku rasain. Ini bumbunya apa ya? Sampai di rumah tak cobain dengan bahan yang sama. Beda kalau aku pemasak ala tahu dari mana resepnya YouTube. Tapi akhirnya Stevie berhasil. Orang yang malas masak, orang yang nggak bisa masak, gara-gara COVID-19 dia berhasil masak dan mantap. Iya, Gojek dulunya. Iya. Dulu kan pakai online. Dulu pakai online, dia orangnya tipikal TB itu orangnya. Enggak, ngapain ribet sih? Ngapain ribet? Beli aja dulu kan kaya dia masih kaya. Pemangkasan sekarang ya. Iya, masalah kaya itu kan sama ya. Terimbas lah ya kegiatan-kegiatan. Ya apa yang Marcus lakukan sekarang? Yang sekarang dilakukan kegiatannya hanya di rumah saja. Paling yang ngisi konten bareng dengan Sebi, dan kita ada punya tim quadcore itu. Jadi siapa yang mau promo sekalian ya? Iya. Iklan bantuin promoin produknya. Makanan. Semua boleh. Ya, lumayan lah kita dapat makanan gratis. Itu buat kita bertahan hidup, guys. Buat bertahan hidup. Kalau misalnya satu hari kita ada satu perusahaan makanan gitu ya, atau teman-teman catering atau teman-teman yang jualan satu hari satu kan lumayan 30 kali gitu ya, sebulan kita makan gratis setiap hari. Iya, benar. Jadi nggak apa-apa kalau yang mau konten langsung hubungi Sebi ya. Sama konten nyanyi ya? Sama konten nyanyi. Jadi kegiatannya ya cuma kayak gitu. Paling karena kita biasanya saya sama Anita nih, ada yang di video dulu sebelumnya itu kan ada Anita. Itu kami berduet, biasanya kami ngelatih paduan suara dan juga nyanyi. Iya. Nah, sementara sekolah kan libur nih, nggak ada acara wisuda, nggak ada. Itu honor paling gede yang hilang gitu ya. Lomba-lomba juga ya. Nggak ada gitu ya kan. Jadi akhirnya kami benar-benar kehilangan mata pencaharian dan benar-benar kehilangan penghasilan sama sekali. Karena saya tidak punya kegiatan lain. Aku nggak punya kegiatan lain, Bi. Beda kalau Debbie kan mungkin ada cepetannya yang lain gitu ya. Masih ada penghasilan tetap gitu ya. Tetap. Kalau aku nggak ada. MC batal sampai bulan Juli. Nyanyi juga, kemudian juga ekstrakurikuler, kegiatan perpisahan, acara ulang tahun. Karena kan kegiatan MC itu pasti mengumpulkan banyak orang. Tapi akhirnya kan ya dinikmati lebih. Akhirnya ya nebeng sama Sebi makan, bukan nebeng sama enggak kok. Nebeng sama Anita, sama Hari gitu ya, sama siapa aja gitu ya. Terus bertahan hidupnya dari mana ini akhirnya? Dari keluarga. Oke. Karena kan saya punya 8 saudara. Karena kebetulan anak bungsu ya, lumayan lah ya. Lumayan, jujur loh ini saya tidak punya penghasilan sama sekali. Sedangkan tagihan itu banyak, hutang maksudnya. Karena saya ini jangan dibilang orangnya nggak punya hutang. Hutangnya banyak loh ya. Jadi perhatikan ini ya, yang memberi hutang cerditan hati saya. Iya. Jadi misalnya saya ada di salah satu lembaga keuangan, kemudian di pembiayaan, lembaga pembiayaan. Sedangkan kemarin aku minta relaksasi ini ditolak nih. Bukan karena ditolak, kenapa? Karena sistemnya error. Jadi nggak bisa terproses. Jadi saya harus menunggu lagi sampai sistem itu kembali. Nah, sementara sistem itu belum kembali, saya harus bayar tetap utuh. Sedangkan penghasilan tidak ada. Iya. Jadi, aku hiraukan akhirnya. Rumah itu nggak aku hiraukan. Tapi mereka tahu gitu. Nah iya, tapi untungnya juga tahu. Cuman ya nggak enak juga ya namanya. Kan numpuk. Kayak beban gitu, nggak aku hiraukan ini. Tapi ada satu itu yang bayarnya mundur. Aku gitu ya. Ya memang kondisinya seperti itu, kesulitan. Jadi secara ekonomis saya sama sekali tidak ada penghasilan. Makanya kemarin beberapa kali ketika ada orang memberikan sumbangan nih, saya selalu ngacung pertama. Saya minta dong. Kenapa? Karena kan tidak enak. Saya masuk minta sama keluarga terus. Sedangkan saya kan hitungannya saya sudah untuk berdiri sendiri usia seperti ini. Masa masih minta. Tapi ternyata tetap aja masih minta. Tapi memang peran keluarga di era sekarang tuh amat sangat
bermanfaat ya. Betul. Jadi memang kemana lagi kita mau bersharing gitu ya. Ya kan, karena teman juga punya kesusahannya sendiri. Benar. Tapi keluarga paling tidak karena satu lingkup, satu darah gitu ya. Jadi akhirnya mereka bagaimana? Ayo saling membantu lah, walaupun sama-sama susah, saling membantu dikit. Walaupun cuma beras 5 kilo, yang satunya telur 1 kilo, yang satunya minyak goreng. Akhirnya saya kaya. Iya. Aku juga sama kan. Nel, kamu punya apa? Cepat setor gitu kan ya. Akhirnya gitu semua. Buat para pekerja seni khususnya sih, buat teman-teman para pekerja seni banyak banget yang curhat, yang cerita bahwa wih nggak ada, biasanya nyanyi bisa sehari 3 kali, pagi siang sore gitu ya. MC juga biasanya seminggu bisa 3 kali gitu ya. Akhirnya kami tidak ada sama sekali penghasilan kami. Jadi banyak ya, jutaan mungkin kalau di gitu. Iya kan? Benar berapa gitu. Benar loh. Jadi penghasilan aku rasanya tuh merosot sampai 70%. Kalau aku merosotnya 100% sih, karena aku murni ya. Karena aku murni, tidak ada yang lain. Ya baik, Macis, MC dan nyanyi. Ya. Itu yang banyak orang tahu. Pilih yang mana sih? Kalau Ucis tuh seorang apa? Awalnya dimulai karena saya nyanyi. Aku awal kegiatannya adalah menyanyi. MC aku baru mulai sejak SMP. Jadi nyanyi aku mulai dari TK, terus sudah mulai ikut lombakan. Itu pertama kali TK itu yang paling berperan itu Ibu Agustin Soeharno. Oh, Tante Agus. Itu orang yang paling berperan dalam hidup saya. Iya. Aku sambil nyobain. Iya, boleh. Terus habis itu SD, saya masih nyanyi. SD itu saya dipegang oleh 2 orang ibu guru, namanya sama. Namanya Endang. Mbak Endangnya. Bu Wit. Bukan. Satu Bu Endang Kustila, Bu Endang Widodo biasanya saya panggil. Terus satunya Ibu Endang guru SDK. Ibu Endang siapa aku lupa. Setiawati. Nah itu 2 orang ini yang kalau di sekolah Bu Endang Setiawati, kalau yang di rumah karena saya berhadapan dengan rumahnya Bu Endang Kustila, jadi saya sama Bu Endang Widodo ini kalau di rumah. Sama satu bapak almarhum Bapak Sukendarsi. Itu yang menggodok saya menjadi seorang penyanyi dari saya usia SD sampai saya lulus. Nah masuk MC-nya masuk di SMP nih. Ketika sekolah di SMP 1, SMP 1 Probolinggo. SMP Negeri 1. Enggak, itu SMA. SMP 1 saya MC waktu kelas 2 karena acara pensi. Oke. Biasa kan pensi ya. MC terus saya coba. Siapa yang MC-nya? Terus dicobain waktu dulu, kaku setengah mati, sudah takut, penakut. Nah setelah itu pensi, akhirnya setiap pensi ngisi deh. Ya. Nah kalau disuruh milih mana antara keduanya, pilih dua-duanya. Serakah ya. Enggak kan, karena ada imbal baliknya di sana. Karena sekarang kalau yang namanya MC biasanya kadang-kadang sudah langsung dikadang nyanyi nih. Benar. Ya kan? Harus multi talenta kan. Setengah mati kadang-kadang kan, kayak kemarin pernah MC acara kawinan, terus bilang yang punya hajat bilang gini, Mas saya bilang bonus enggak? Karena kan dibayarnya ya sesuai harga lah, enggak apa-apa lah. Kalau yang kenyang-kenyang, kalau yang nawar-nawar enggak. Nanti kita tanya ya harganya berapa biasa. Jadi sesuai harga, jadi dia bilang minta bonus enggak? Bonusnya apa? Saya prosesi masuk, saya enggak mau pakai iringan tarian. Saya ingin masnya nyanyi, mati enggak? Ya kan, prosesi masuk ketika di gedung. Biasanya kan pakai tarian nih. Enggak. Jadi tarian pembuka selesai, saya nyanyi, disuruh nyanyi untuk nyanyi mereka masuk. Kan enggak, yang datang ribuan orang gitu ya. Terus saya harus nyanyi di depan, untungnya ya macam ini waktu di mana nih? Waktu di Probolinggo sih. Oh iya. Waktu di Probolinggo. Soalnya dia kan MC-nya nggak di Probolinggo aja teman-teman. Kalau waktu yang sebelum COVID itu, ngiringnya masuk gereja. Oh iya benar. Aduh, diminta setengah tahun sebelumnya. Jadi setengah tahun sebelumnya sudah dikosongkan. Iya, pokoknya jadwal tanggal ini kosongkan karena saya mau nanti ketika saya masuk gereja nyanyi loh ya, ngiringi saya masuk. Waduh, latihan itu 6 bulan. Nyanyinya nggak sampai 5 menit. Pokok honor cocokin. Iya. Honor cocokin. Honor ya menyesuaikan lah, bukan dicocokin ya. Menyesuaikan punya saya sih. Aduh.
Jadi gitu. Jadi kalau suruh milih, tapi sekarang lebih prepare-nya ke MC. Ke MC karena kan kalau di MC itu kan paling persiapannya ya H-7 karena kan harus prepare dengan tim. Kemudian juga hari H paling datang 1 jam sebelumnya untuk lihat kondisinya mungkin ada perubahan atau apa. Kalau nyanyi itu kan karena berkaitan dengan banyak orang ya, jadi harus ada pemain musiknya, kemudian ada yang dampingi seperti Nita ini kan, jadi bareng sama Nita harus Nita ada yang main musiknya, terus Nita juga damping untuk vocalizing dan segala macam seperti itu sih. Kalau MC bukannya juga butuh nih? Tolong itu mic aku, tolong itu siapkan. Bedanya kalau di nyanyi kita kan ngurusin sendiri. Tapi kalau di MC, apalagi kalau kita diajak sama acara besar dan diajak oleh IO gitu ya, itu kita pasti punya LO. Apa sih namanya LO itu? License officer gitu ya, yang ngurusin kita lah gitu. Ya. Jadi ketika saya datang, dia LO sudah dampingin nih, butuhnya apa aja gitu ya. Ya, dijemput di mana? Nah, gitu ya. Gitu ya. Terus habis itu disiapin mintanya apa. Misalnya kalau saya event di outdoor, ada beberapa IO yang sudah kenal. Saya harus punya channel kamar mandi. Saya itu orangnya grogian dan kencingan. Jadi harus dekat kamar mandi. Ada syarat-syarat kamar mandi. Paling enggak terserah. Pokoknya LO itu harus tahu kamar mandi terdekat. Karena tiba-tiba ketika break sebentar, saya harus ke kamar mandi nih. Karena saya orangnya kan banyak minum. Otomatis ya wis bolak-balik kamar mandi. Yang paling tahu itu Mbak Putri. Aku pernah wawancara Putri, tapi itu sebelum Covid. Iya. Nanti setelah Covid kita harus wawancara lagi. Itu dia yang paling tahu. Saya pokoknya yang dicari pertama kamar mandi. Ya itu salah satu yang aneh itu kamar mandi. Pernah salah satu event di bukan di kota Probolinggo tapi di ini. Itu acaranya mengisi selama 1 minggu pameran. Pameran di satu lapangan terbuka. Benar. Jadi MC tiap malam gitu ya. Nah di hari pertama saya kesulitan untuk mencari kamar mandi. Akhirnya saya bilang sama LO-nya, cariin dong pokok kamar mandi, saya kejauhan, capek dengan larinya karena harus pergi keluar kompleks itu untuk mendapatkan kamar mandi. Akhirnya besoknya tahu nggak datang kamar mandinya dari BPBD. Portable untuk dipasang, luar biasa ya. Tapi IO nya memang luar biasa waktu itu, memang mau kerja gitu ya. Jadi kemudian IO nya bilang, waduh masih usahakan. Ternyata dia kontak sama dinas yang terkait gitu ya, karena itu juga acara kedinasan juga. Jadi besoknya ada yang satu itu portable itu cuma ada di situ. Cuman gara-gara khusus MC gitu ya. Tapi akhirnya banyak yang pakai dong, bukan hanya yang masyarakat yang lain ternyata memang butuh ya. Nah itulah pengalamannya. Kalau itu tadi permintaan Macis ya, yang aneh-aneh soal kamar mandi. Kalau permintaan dari klien nih, ada yang aneh-aneh nggak sih? Klien kadang-kadang nggak. Cuman klien itu kuncinya satu. Ketika dia meminta seseorang menjadi MC itu brand ambassador. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman MC lupakan. Ya, teman-teman MC itu kadang-kadang melihatnya gini. Aku MC ya sudah, pokoknya tampil, asal tampil, pokoknya ngomong di depan, pokok berani gitu. Nah, ketika orang menunjuk bahwa kamu adalah MC, maka kamu brand ambassador orang yang menunjuk. Misalnya dari perusahaan A, maka harus saya mewakili perusahaan A nih ketika di atas panggung. Performance saya harus seperti apa? Perusahaan A ini kelasnya seperti apa? Harus mengikuti dong performnya. Meskipun bayarannya pas-pasan nih ya, gitu ya. Misalnya bayarnya pas-pasan. Lah aku nggak dibayar sak ini, perusahaan gede bayarannya sak ini. Tapi saya tidak bisa karena saya menerima itu tadi. Ketika saya memutuskan bahwa saya terima, maka saya harus menyesuaikan posisi saya seperti kelasnya dari perusahaan ini. Gitu ya. Jadi cara saya berbicara, saya menawarkannya pun bukan asal cepet. Enggak. Tetapi bagaimana kelasnya saya berbicara seorang MC menarik orang untuk menyukai atau membeli produk kita dengan cara yang berkelas. Iya, karena pernah aku ikut Macis tuh nge-MC di salah satu hotel Jember ya, produk tuh ya, sampai bawa 2 jas ya buat ganti. Takut misalkan warna jas di sini mati, tetap ganti gitu. Betul. Tapi asal mulanya kejadiannya adalah ketika nge-MC di Surabaya, saya cuma bawa 1 jas. Kemudian ketika mau tampil, untungnya itu masih pakai baju dalaman, hem dalaman, ketumpahan. Nah, ketika ketumpahan setengah mati bingung, karena nggak ada stok lagi kan, nggak ada. Sedangkan di luar kota, di Probolinggo tinggal ambil rumah. Telepon mungkin nggak ada. Akhirnya untungnya jas waktu itu tertutup 3 kancing.
Jadi ketutupan nih, cuman basah di dalam. Gitu ya. Nah pengalaman dari situ B. Jadi setelah pengalaman itu aku ketika aku MC di luar kota maka harus membawa lebih dari satu baju. Gitu. Nah baju itu yang untuk prepare. Karena kan kita bingung nih kalau sudah mau on stage tiba-tiba ketumpahan kan nggak mungkin dong kita MC dengan baju yang kotor gitu kan. Penilaian orang juga nggak profesional. Benar. Nah gitu di ketika Debbie datang sama juga ketika takutnya kadang-kadang kan dekornya hitam nih, jasanya hitam, waduh mati lah kelihatan wajahnya toh gitu kan. Jadi aku juga kemarin sampai gitu loh waktu disuruh DJ kan itu aku takutnya di sana semua dekornya serba biru karena kan produk ikan. Benar. Aku pakai baju tuh biru-biru gitu. Tapi aku ganti minit. Apa warna merah. Warna biru. Mati gitu. Iya benar. Jadi memang kita harus menyesuaikan. Makanya tujuannya seseorang pun kalau mau promo, media promo juga kan harus menyesuaikan. Produknya warna apa? Jangan sampai ketika produknya di depan kita bajunya biru, produknya biru lah, nggak kelihatan produknya. Benar. Jadi itu yang hal-hal sepele sebenarnya. Iya benar. Hal sepele. Kadang-kadang orang mikir, "Kenapa sih MC koyo ngono ae tasnya sak geden-geden koyo katene minggat." Nah, cuman karena ya itu tadi, karena apalagi kalau bajunya yang ini dalamannya harus ini. Beda kan? Jadi bawa dua daleman. Dasinya harus ini. Nah, sepatunya. Misalnya jasnya coklat, dan sepatunya coklat. Kan lucu kalau misalnya jasnya hitam terus sepatunya coklat. Aku orangnya enggak yang kalau bukan tipe kan orang yang nabrak kadang-kadang. Enggak pede kalau nabrak. Jadi kalau coklat unsur. Karena kita kan bukan tantau gitu ya, yang pakai V-neck aja udah bisa jalan-jalan ke kota. Kalau kita itu kan harus menyesuaikan warna berpengaruh loh. Bisa kelihatan gemuk enggak? Kayak aku kemarin baju itu, aku rasa baju ini kok nggak cocok ya sama aku ya. Aku kan tua sekali aku kalau pakai baju itu. Majis. Terus berarti hal apa nih yang kriteria gitu loh Majis, seorang MC yang baik berarti gimana? Oke, yang pertama seorang MC yang baik adalah attitude harus dijaga. Ya, karena yang tadi saya bilang ketika kau menjadi seorang MC maka kau menjadi seorang brand ambassador dari suatu produk. Ya kan, jangan sampai orang melihat bahwa MC-nya kayak ngono, orang nggak tertarik nih mau beli produk kita. Itu kita nggak bisa jadi simbol gitu ya simbol mereka. Nah kemudian yang kadang-kadang salah adalah MC kadang-kadang ngambil semua produk nih, pokoknya aku pupuk payu nih tak apa kabeh gitu ya. Padahal produk ini sama, misalnya motor A dan motor B, ada motor C, semua dia MC-nya, lo agak susah. Bukannya kita menolak, tetapi ketika kan orang akan melihat ketika saya promo di kota A MC produk motor A, kemudian di B saya produk motor B, maka kan orang dulu ya apa sih ada iku sini jadi ngomongin kok api saiki sing api nah akhirnya lebih baik kalau kita memang bukannya kita menolak rezeki tidak tetapi kita harus menghargai. Makanya kan jadi MC kalau bisa punya rate yang cukup untuk ketika kita memilih bahwa produk ini mampu untuk membayar saya dengan harga tapi saya tidak akan mendua. Ya kan kadang-kadang kan aku mau dibayar sakjane loh ya kurang aku tak ngapek sing kono. Nah, akhirnya kan kesan itu yang salah ya. Yang salah. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah pegang produk A, usahakan kekeh kecuali paling tidak lah untuk beberapa lama. Jangan sampai di minggu ini produk A, minggu depan produk B di tempat yang sama. Orang kan sing nonton kan sama atau penduduk Probolinggo ini. Orang kan sama itu aja kok ngomong kayak bingung ngomong iku api. Terus lu ini jarane iku iki sing api. Terus aku duduk sing ngendi? Kan ragu kepada kita. Sedangkan kita ini kan brandnya. Jadi kalau kita misalnya mereka ini produk kayak kemarin kayak promo itu ya makanan ya. Kan? Jadi kalau waduh pokoknya kalau lihat wajahnya Stebi ingat nugget ikan deh gitu ya. Iya. Tapi aku susah kalau yang gitu tuh masalah kopi-kopi di Probolinggo. Yang jadi seorang MC itu harus banyak berimprovisasi gitu ya, harus banyak berimprovisasi dan membuat orang lain tertarik. Itu yang agak susah. Kadang-kadang membuat orang lain tertarik bukan hanya sekedar dari penampilan, kemudian tapi cara kita ngomong juga. Kadang-kadang bahasa kita kadang-kadang sedikit
lepas salah. Terus ada juga yang kesalahan biasanya dalam MC karena sudah out of box sudah keluar dari itu. Kadang-kadang kita membicarakan kejelekan orang lain. Ngomongin orang lain gitu. Jangan. Lebih baik memang kita mau menyindir nih, ceritanya mau menyindir nih. Aku mau menyindir Tebi, tapi yang aku kena ke akunya. Oke. Misalkan nih, nyindir wali kota kok datangnya terlambat. Jadi gini, misalnya tamu VIP-nya datangnya telat nih, yang punya acara sehingga acara molor gitu ya. Terus nanti kita akan ngobrol di panggung gitu. Ya kita sindir diri kita. Waduh, jangan sampai saya ini tadi telat datangnya, sampai saya lupa baca skrip salah gitu. Kayak gini saya tanya. Misalnya saya dengan pantun saya, makanya kadang-kadang kan di MC kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita ada salah gitu ya, salah. Tapi jangan sampai terlihat bahwa itu salah. Jadi bagaimana caranya menegur? Makanya datangnya jangan telat nih. Kalau datangnya telat ya gini, kita nggak sempat briefing, nggak pernah baca skrip, jadi salahnya akhirnya kita. Padahal sebenarnya menyindir orang acara ini molor gara-gara tamu VIP-nya datangnya telat. Ya kan? Cuma kadang-kadang ada yang MC gini, makanya acara Bapak Ibu kalau datang on time supaya acara kita. Nah kan nggak enak. Ya akhirnya dia yang punya acara dia yang bayar kamu gitu kan akhirnya. Kadang-kadang keceplosan nih memang. Cuman ya itu ya harus hati-hati. Makanya menjadi seorang MC itu bukan hanya langsung tampil, langsung ngomong asal ngomong, tapi di prepare. Saya biasanya sih datangnya kalau MC acara-acara paling lambat 1 jam sebelumnya. Oke. Jadi saya harus sudah ada di. Dia paling on time. Jangankan MC ya, berangkat untuk nikahan Marom saja ke Jogja, kereta api jam 8 sudah jam 8 sudah, ayo cepat sudah gitu. Yang ini baru mau berangkat, baru mau mandi. Iya. Masih nanti gitu. Beda sama Marom ya. Kereta jam 10, dia 10 kurang 5 menit baru datang. Lari-lari lagi. Iya. Aduh. Ya itulah. Jadi beberapa banyak sih sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari beberapa MC yang ada gitu ya. Bagaimana perform juga, penampilan juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau outdoor santai ya outdoor lah. Kalau di dalam gedung ya di dalam gedung lah gitu. Cuman masalahnya kita belum punya endorse untuk pakaian kalau cowok sih. Kalau cewek banyak. Ya. Susahnya cowok nih endorse pakaiannya. Bagaimana baju ini kalau bisa jangan sampai sama deh. Gimana berarti cara mempersiapkan baju? Apakah itu dihitung dari honor yang dipakai? Iya. Honor yang dikasih. Iya, kalau aku ya, maaf nih, kalau dia honornya sesuai dengan permintaanku, maka bajunya pertama kali dipakai gitu. Fresh gitu ya. Ya. Tapi kalau dia honornya nih motong-motong mangkas, maka paling tidak baju itu pernah aku pakai, tapi tidak di tempat yang sama. Ya karena banyak orang yang nggak tahu itu ya. Iya. Perawatan MC ini kan berat ya, harus olahraga rutin misalkan kita nge-gym di mana, facial di mana, gaya hidup sehat, makan gitu, suara tidak boleh rusak dengan gorengan. Kadang-kadang MC itu kadang-kadang diharga cuman ya wes ana segani diharga sega. Bukan yang aku sebel sama Probolinggo itu 100.000, 300.000. Iya itu memang kadang-kadang, tapi juga kadang-kadang orang kan karena ketuntutan ya. Kalau misalnya seperti aku kan akhirnya karena aku hidupnya dari MC, berapapun karena aku butuh uang untuk ini ya aku terima. Cuman harusnya nggak boleh seperti itu. Ketika aku berani menerima dengan harga rendah pun, maka tetap harus performnya kelasnya berbeda. Itu resiko kita ketika kita mengiyakan, ya kan? Kadang-kadang orang kan dibayar saknya ini, ya tampilannya saknya ini. Ketika dibayar saknya ini, tampilan saya ini, enggak ya, harus jaga kualitas. Itu sama kayak aku misalkan menulis gitu. Benar. Jadi harus menjaga kualitas. Harus jaga kualitas, meskipun dibayarnya murah, mahal. Gak enak dong, kita posisinya gimana? Karena kan gini, tapi misalnya sudah kualitas nulisnya sudah bagus nih. Ketika dia cuma dibayar 100.000 untuk membayar satu masuk di kolom media 100.000, kelasnya harus sama dengan yang bayarnya jutaan. Iya. Karena nama nih pertaruhannya nama. Nah itu kok tulisannya dekku elek, berarti dekku tidak bisa nulis saja, nah kan seperti itu. Jadi sama juga seperti MC. Iya, jadi memang kita harus pilih. Ya akhirnya memang pilih media mau tidak mau gitu kan. Betul sekali. Jadi kita juga harus bisa. Tapi kuncinya tadi bukan kita sombong satu, bukan kita jual mahal, bukan kita tidak mau terima rezeki, bukan. Tetapi kita memiliki harga. Orang itu pekerjaan kita. Kita harus menghargai. Gimana orang mau menghargai
pekerjaan kita kalau kita tidak menghargai sendiri. Tidak menghargai diri sendiri. Iya kan? Jadi orang ada yang bilang, bahkan ada yang ngomong, wah tuh Ucis itu MC-nya mahal banget, bayarannya di atas gini, enggak sesuai rata-rata, gaya sombong, enggak mau acara kecil-kecil, bukan enggak. Tapi kita harus juga menjaga bahwa saya juga butuh baju, saya juga butuh perawatan, gitu kan. Saya juga butuh untuk hal-hal lainnya, alat make up gitu ya. Jujur pakai alat make up lihat. Dan yang penting juga biar yang bawa-bawa juga kan terupgrade. Kalau misalnya gini, orang kan biasa kadang-kadang kan kayak gini, sudah senior, ada penulis baru. Ketika misalnya penulis senior dengan harga segini, terus penulis baru dengan harga di bawahnya gitu. Kemudian ketika TB menurunkan harga dengan sama dengan yang junior, maka yang junior tidak akan dapat apa-apa. Iya, makanya aku tidak menulis di lokal. Nah, itulah. Biar memberi kesempatan Betul. mereka. Jadi kadang-kadang, tapi orang kadang-kadang dikira sombong. Bener. Dikira sombong. Gak mau gitu. Jadi di sini juga melalui YouTube channelnya TB ini juga kita mau kasih tahu bahwa itu loh alasannya baru terbuka kan sekarang, alasannya kenapa gitu, kenapa saya harus menetapkan dengan harga seperti ini. Kasihan junior saya nggak menerima junior saya dong. Iya kan. Kalau saya turun misalnya junior saya harganya segini, saya turun, orang bukan orang akan milih saya karena saya punya pengalaman lebih banyak. Benar. Iya kan, orang akan milih saya, kasihan ini nggak makan nih. Nggak makan. Iya kan? Ya akhirnya saya harus bertahan di posisi ini gitu ya. Ya itu yang kemarin Profesor Renal Kasali bilang. Ya kayak Macis ini ya kan. Jadi kita nggak hanya memikirkan diri kita sendiri tapi juga orang lain. Walaupun kita akhirnya nggak payu karena kita mahal gitu. Karena kita udah tahu alasnya rezeki nggak bakalan kemana. Betul. Nah gitu. Rezeki nggak akan kemana. Meskipun kamu pilah-pilah ya, rezekinya itu misalnya aku segini, kamu dapatnya segini, tetap ada rezeki lain. Rezeki nggak bakalan kemana. Oke, kenapa sih Majes kok nggak ada komunitas MC di Probolinggo? Padahal yang lain lo ada, komunitas motor lo, pecinta sandal jepit lo ada. Kita kata jepit. Misal. Iya, memang belum ada sih, agak susah memang karena untuk membentuk suatu komunitas itu kan harus punya visi dan misi yang sama, ide yang sama. Kenapa komunis bisa, saya sebut komunis loh ini. Kenapa komunis bisa membentuk suatu komunitas menulis? Karena pendirinya punya ide yang sama. Gitu ya. Nah, kalau kita di sini untuk MC ini kadang-kadang masih belum menyamaratakan gitu. Harus sama dulu. Padahal aku pengen loh, itu cita-cita aku mungkin yang diaminin gitu ya. Benar banget. Bukan hanya komunitas, tapi kalau bisa kita tuh masuk ngajar-ngajar komunikasi di sekolah-sekolah, kan seru ya kan? Seru sebenarnya, karena kan sekolah-sekolah pasti butuh MC. Kalau pensi kan sebelum corona nih, MC untuk pensi, pentas seni, kelulusan itu kan semua jadi siswa. Nah sedangkan mereka mungkin belum punya basic untuk public speaking. Nah itu yang harus di-share. Mungkin para guru, sekolah-sekolah, kepala sekolah yang melihat YouTube channel ini beride, kemudian ini juga seorang penyiar, jadi kan dia juga tahu bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya, berarti kita segerakan deh ya, mungkin 4 orang dulu ya. Ingin Markis, Putri, aku gitu ya. Boleh. Gitu ya, ngajar ke sekolah mana-mana gitu ya. Bukan sekedar ngajar tapi berbagi juga. Iya, sharing-sharing lah ya. Sharing. Karena kan kalau ngajar kita kan harus punya sertifikat nih. Sertifikat MC tingkat dunia. Atau buka sekolah, STB Natal School, house speaking. Kan susah kan gitu. Itu berbagi aja. Karena kan buat teman-teman SMA pastinya kita lebih punya pengalaman. Menang di pengalaman, bukan menang di apa-apa sih. Bukan karena kita menang di usia. Jadi punya pengalaman. Mereka belum pernah sampai usia kita sudah menang. Aku jadi ingat sertifikat mumpung nih. Gak apa-apa ya, agak panjang ya teman-teman ya. Dan aku belum diusir kan, baru 11 kan? Ya. 11 kan? Ngomong soal sertifikat. Sempat kesulitan nggak sih sama sertifikat? Kan sebel kan? Iya, sebenarnya sulit. Bukan kalau juri itu maksudnya kan? Itu biasanya kita menerima surat untuk ini. Cuman hanya kadang-kadang kita dibutuhkan untuk menyertakan sertifikat. Sedangkan kita kegiatan-kegiatan yang kita lalui tidak ada sertifikatnya. Bukan, maksudnya juga kan nggak ada sekolah, misalkan sekolah menulis, the writing school, misalnya
sekolah komunikasi kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau misalnya Tapi jurusan kayak misalnya kuliah komunikasi kan ada memang ya, jurusan komunikasi. Tapi nggak semuanya bisa jadi MC. Tidak semuanya jadi MC. Mungkin dia cuma jadi di perusahaan jadi untuk humas gitu kan ya. Jadi memang kadang-kadang itu yang berpengaruh ya. Kadang-kadang orang itu terlalu melihat bahwa ini harus ada hitam di atas putihnya. Memang perlu sih sebenarnya hitam di atas putihnya. Tapi orang lihat ini pengalamannya ada gitu ya. Kalau kadang-kadang saya tergeser karena saya tidak punya sertifikat. Gitu ya. Tapi ada orang yang punya sertifikat tapi kurang pas gitu ya. Karena kan ya namanya sertifikat itu kan teori ya. Ketika di lapangan kan berbeda. Beda. Probolinggo seperti ini. Oh, di Surabaya ternyata seperti ini. Sama juga kalau MC di Probolinggo kayak gini. Tapi ternyata MC di Jakarta lo bisa lo berkembang. Iya, benar. Dulu kalau MC itu harus membaca. Bapak, Ibu, Saudara dicatat. Tapi sekarang enggak, poinnya tok. Karena kadang-kadang dapat cue card dari yang punya acara. Cuman ini, acaranya ini. Bagaimana dengan acara ini kamu bisa membangun sampai 2 jam, 3 jam acara? Ya karena master of ceremony kan. Jadi kita harus melihat nih, waduh kayak gini. Terus acaranya ini seriusnya di mana? Kita harus melihat, oh seriusnya di poin ini. Ini harus dibikin jelas. Yang ini guyonan bisa di sini. Walaupun itu aja formal. Kalau acaranya VIP nih dan nih. Kadang-kadang kan kalau VIP ini protokol ini kadang-kadang ya orang humas sama ini. Itu kadang-kadang aku banget gitu ya, caklek banget. Padahal sebenarnya bisa luas. Nah, kan gitu ya. Sama kayak Putri Indonesia. Itu kan acara yang formal kan. Tapi siapa yang nyangka Patricia Gauss benar. Bisa membuat segala sesuatu yang menjadi daya tarik luar biasa. Iya, naik rating semua kan. Karena keluar dari kebiasaannya. Kita menghasilkan kayak ini mantul. Ini kan kita tertawa terbahak melihat komentarnya dia. Nah seperti itu. Jadi memang ada perkembangannya. Tapi secara teoritis dia kan masih pegang bahwa informasi kuncinya adalah ketika kita nge-MC info yang akan diinginkan oleh pemilik acara untuk ke orang sampai. Oke. Baik. Wah nggak terasa sudah panjang waktunya. Iya sudah hampir jam 11. Kita harus pulang, saya harus pulang. Majes, pesan terakhir deh, Majes. Pesan terakhir, duh kok gak enak ya ngomongnya pesan terakhir ya. Aku jadi inget lagu ST12 kalau salah ya. Kan terakhir apa? Ya, lupa deh pokoknya kayak gitu. Pesan buat teman-teman di luar sana yang pengen mengembangkan dirinya seperti Majes. Oke, pesannya satu, jangan patah semangat. Ya, jadi jadikan suatu kegagalan itu adalah pelajaran yang baik untuk diri. Kadang-kadang orang kalau sudah gagal sekali motong, gagal 2 kali motong. Saya menjadi seperti ini berproses. Kita menjadi seperti ini berproses. Jangan lupa juga ingat dukungan semua orang. Kita jadi seperti ini bukan karena kita sendiri, didukung banyak orang. Jangan pernah lupakan orang-orang yang di belakang kita. Walaupun dia hanya walaupun dia hanya sekedar memberikan saran. Walaupun kadang-kadang dia hanya sekedar kritik. Kritikan itu juga membantu. Gitu ya. Kritikan itu juga membantu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika orang kritik dia tidak suka, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa melihat sisi positif dari orang mengkritik. Oh ternyata dia peduli loh. Kalau dia tidak peduli nggak bakal kritik loh. Ya, jadi jangan pernah untuk takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Terus berusaha belajar. Walaupun kamu sudah ada di puncak, tetaplah harus belajar. Ya. Baik, terima kasih Majes. Sama-sama. Yaudah aku pulang dulu ya Mang Nino. Terima kasih banyak ya. Dia pinter. Terima kasih banyak. Bye. Kacau.